kecemasan sekitar 500 sekian orang di 4 perawat pendidik menjadi bidan, sekarang ada di puskesmas. Posisinya honorer, lalu ikut seleksi yang memenuhi syarat administrasi sampai tes sampai lulus. Tapi kemudian mereka tercancel SK-nya. Tercancelnya betul-betul cancel apa tidak, tapi mohon diselesaikan secara arif karena mereka sudah telanjur syukuran itu. 500 sekian itu sudah syukuran lu, senengnya bukan main lu itu. Ada yang kemarin itu umurnya hampir 40 tahun itu. Senengnya bukan main tapi kemudian tercancel, nangis lagi. Wajar kan, karena ini mau diselesaikan. Tapi kemudian alasan mengcancel ini yang kemudian menjadi tidak masuk akal. Jadi kalau boleh yang sudah konkretnya kita udah bicara sama Kementerian Menpan RB. Untuk bidan pendidik yang sudah bekerja di atas 2 tahun itu bisa diterima untuk bisa langsung bekerja, Bu. Sedangkan yang masih di bawah 2 tahun itu kesepakatannya dilakukan uji kompetensi dulu. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Senang sekali ini dapat menyapa pemirsa kembali. Tentunya dalam program Kabar Nusantara bersama saya Alfat Rizky. Dan pemirsa, pada episode kali ini ada salah satu isu yang menarik yang juga menjadi perhatian beberapa masyarakat nih terkait dengan polemik rekrutmen P3K di bidan pendidik. Lalu dan juga akhir-akhir ini atau belum lama ini bidan pendidik ini sudah melakukan unjuk rasa ke depan kantor Kementerian PAN dan RB. Lalu seperti apa detailnya terkait dengan permasalahan ini? Saya tidak membahasnya sendirian pemirsa, saya ditemani dengan anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah 3. Ada Bapak Edi Wuryanto. Sehat Pak Edi? Kabar? Alhamdulillah, sehat Mas. Alhamdulillah. Mas Alfat. Baik, dan juga ada narasumber yang juga sangat istimewa juga. Ada Ibu Ade Jubaida, ini sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IBI atau Ikatan Bidan Indonesia. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Alfat. Waalaikumsalam Ibu. Dan langsung saja nih Bu. Bu, bisa diceritakan sedikit terkait dengan detailnya. Sebenarnya polemik rekrutmen P3K di bidan pendidik ini seperti apa Bu kronologinya Bu? Ya, baik. Mungkin terkait dengan polemik yang ada di bidan D4 pendidik, ini sebetulnya bermula dari rekrutmen ketika mereka mendaftar menjadi tenaga P3K. Ini ke tahun 2023 Bu ya? Ini mereka ini sudah dinyatakan lulus pada saat mereka melakukan seleksi pada tahun 2023. 2023, oke. Mereka sudah mengikuti seleksi secara administrasi, seleksi CAT, dan mereka sudah dinyatakan lulus untuk seleksi tahun 2023. Jadi sudah sampai tahap akhir, tinggal kalau desa berarti tinggal mendapatkan penerbitan SK dan NIP. NIP 3K-nya ya Bu ya. Betul. Baik, Pak Edi, sejauh ini aspirasi Bapak yang sudah Bapak terima terkait hal ini sudah apa saja nih Pak? Ya, saya dihubungi oleh teman-teman yang lulus seleksi D4 bidan pendidik ya. Itu kira-kira awal puasa lah, Ramadan lah. Saya temui mereka 2 kali di dapil. Saya coba dengarkan. Kemudian saya beri satu rekomendasi, lalu saya kontak ke Kemenkes. Kemudian juga akhirnya mereka ketemu di Jakarta, akhirnya rapat di fraksi PDI Perjuangan untuk mencoba menelaah kasus ini. Lalu mereka sudah bertemu dengan Kemenkes, tapi sampai saat ini ternyata belum selesai. Belum selesai. Jadi menurut saya ini masih harus mendapat perhatian karena ini aspirasi masyarakat yang harus kami terima. Dan saya kira ini pas dengan Komisi 9. Kami pun juga sudah menyampaikan di rapat-rapat Komisi 9, tapi ternyata belum juga mendapat solusi. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih jernih dalam menyelesaikan persoalan ini. Baik, kira-kira poin pentingnya Pak yang dalam kunjungannya bertemu dengan masyarakat untuk aspirasi tersebut apa Pak? Poin penting utamanya Pak? Yang mereka minta tuh apa gitu Pak? Iya, jadi mereka kan sudah mengikuti proses seleksi mulai dari pendaftaran, pemberkasan pendaftaran, dinyatakan lulus administrasi, melalui BKD, BKN, mereka lalu uji seleksi yang semua diatur, lulus, kan sudah
sudah goal ini, semua selesai, tinggal menerima SK, dapat NIP, kan itu persoalannya. Tapi tiba-tiba pemerintah pusat menghentikan ini semua. Dianggap ada persoalan maladministrasi oleh BKD yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Kemenkes. Nah, saya juga dan akan membahas. Menpan ya. Oke, nanti saya akan juga membahas terkait dengan hal tersebut. Ibu, sebenarnya kalau misalkan dari informasi yang saya terima nih, dari saya melihat informasi dari yang pendemo kemarin, itu ada 532. Mereka menganggap 532, tapi dari klarifikasi dari Kementerian Kesehatan yang disampaikan langsung oleh juru bicara Kementerian Kesehatan, itu jumlahnya 445. Kira-kira yang benar yang mana, Bu? Jadi begini, pada saat kami juga mendapatkan laporan dari adik-adik yang memang ini adalah anggota Ikatan Bidan Indonesia, kemudian kami juga berkoordinasi dengan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan, kami audiensi dengan Ibu Direktur Binwas, kami di sana menyampaikan ada permasalahan seperti ini, mereka yang sudah dinyatakan lulus seleksi ternyata mereka dibatalkan untuk mendapatkan NIP dan SK, akhirnya kesepakatan pada saat itu kami PPIB diminta untuk mendata. Kami membuat Google Form, kami sampaikan kepada adik-adik, dan yang mengisi data di Google Form kami itu sekitar 532. Data itu kemudian kami sampaikan, dan data yang kami lengkapi di dalam GPOM itu juga bukan hanya data administrasi mereka saja, tapi bukti-bukti kelulusan. Jadi bukti-bukti kelulusan pun kami laporkan dan kami lampirkan di dalam data tersebut. Maka data itulah yang kami sampaikan kepada Kementerian Kesehatan melalui Direktur Pembinaan dan Pengawasan di Dirjen Tenaga Kesehatan Republik Indonesia. Oh, jadi nggak cuma asal ngelisting doang, tapi memang ada bukti-bukti ininya, Bu ya? Kami pun ketika kami mendata, tentu yang kami data adalah betul-betul yang memang mereka mengikuti proses. Kemudian mereka juga sudah dinyatakan lulus secara tertulis begitu. Jadi itulah yang dilampirkan di dalam data tersebut. Baik, Bu, kalau misalnya bedanya dari D4 bidan pendidik dan juga profesi kebidanan itu sebenarnya apa, Bu, bedanya kalau misalkan sudut pandang Ibu? Baik, ini pun sebetulnya sebelum ada rekrutmen, pada saat kami dapat laporan dari salah satu BKD di 2 provinsi, kami juga ada laporan bahwa D4 pendidik ini tidak bisa untuk ikut seleksi. Itu pada saat awal, sebelum mereka dinyatakan ikut seleksi. Nah, akhirnya kami dari PPIB bersama dengan AIPKIN dan juga bersama dengan Kementerian Pendidikan, kami juga di situ melakukan kajian dan telaahan. Salah satunya ada surat edaran dari Sekjen Kementerian Kesehatan tahun 2010, itu pun kami lampirkan bahwa D4 pendidik ini layak memang di fasilitas pelayanan kesehatan dan setara dengan D4 kebidanan. Mungkin perlu kami sampaikan, pendidikan D4 bidan pendidik ini memang sebagai salah satu solusi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud untuk crash program ketika D3 kebidanan ini kan menjamur pada di bawah tahun 2000 kalau tidak salah. Jadi D4 pendidik ini dibuka sebagai salah satu crash program untuk mengajar D3. Tapi kurikulum yang disiapkan 71% itu untuk mereka yang bekerja di Pasienkes sebagai bidan praktisi, baru sisanya mereka dipersiapkan. Ada macro teaching, ada coaching untuk mereka mengajar di bidan pendidik. Oke, Pak, tadi juga saya melihat statement Bapak juga fokus nih kalau dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Bapak juga dalam statementnya sedikit mengetahui terkait dengan sejarah adanya D4 bidan pendidik ini. Kira-kira bisa diceritakan sedikit, Pak, dari sisi Bapak sebagai regulator atau waktu itu malah sebelum sebagai anggota DPR ya, Pak? Jadi bidan itu di Indonesia awalnya pendidikannya itu dulu hanya selevel SPK tambah setahun, awal sekali. Jadi SPK itu ya sekolah menengah kesehatan atas lah ya, selevel itu tambah setahun. Jadi bidan. Lalu perkembangannya naik menjadi vokasi, diploma 3. Nah, lalu undang-undang semua menuntut bahwa semua tenaga kesehatan sebagai profesi. Kalau profesi berarti pendidikannya naik kelas dong. Bukan hanya vokasi tapi ada pendidikan profesi. Nah, sejak itu pertumbuhan pendidikan bidan yang level diploma 3 ada di mana-mana. Yang ngajar siapa? Kan butuh pendidik. Lalu
di antara yang waktu itu diploma 3 diberilah naik level diploma 4 tapi sebagai pendidik. Tugasnya mendidik yang diploma 3 untuk memenuhi sebagai tenaga pengajar. Nah, kesalahan nomenklatur sebetulnya waktu itu saya sudah ada tanda tanya mengapa diberi nama D4 bidan pendidik. Seorang pendidik itu dalam Undang-Undang Sisdiknas minimal kan S2. Ini vokasi tapi diberi nama D4 bidan pendidik. Itu sudah nggak tepat ini. Oleh karena itu, ya ini hanya persoalan nomenklatur. Lalu disadari pada perjalanannya dirubahlah untuk diploma 4 diberi nama D4 kebidanan mengganti D4 bidan pendidik. Tapi yang disampaikan Bu Ade tadi benar. Di dalam kurikulum D4 pendidik itu 71% itu core kompetensinya, itu kompetensi pelayanan. Lalu ditambahi dengan muatan materi teori belajar agar mereka bisa mendidik. Kalau dilihat level ini sebetulnya dia seorang praktisi, tapi dia juga seorang pendidik. Karena itu STR-nya tetap dapat STR. STR-nya namanya D4 kebidanan, Iya, betul kan? betul. Orang yang punya STR itu yang menerbitkan kan konsil. Konsil lembaga negara yang tugasnya itu ini bidan kompeten, ini bidan tidak kompeten. Kalau bidan kompeten berarti diberi STR sebagai kewenangan legal untuk memberikan pelayanan. Artinya kalau bidan pendidik ini sudah punya STR, dia legal dong memberikan pelayanan. Legal ya Pak? Legal. Tahan sebentar, kita akan break sejenak. Dan pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami karena kami akan mengulasnya lebih dalam lagi terkait dengan hal ini. Tadi sudah sampai STR, tetaplah bersama kami di Kabar Nusantara. Baik pemirsa TVR Parlemen, kembali dalam program Kabar Nusantara dan tentunya masih membahas dengan dua narasumber hebat yang terkait dengan polemik rekrutmen P3K D4 bidan pendidik. Dan tadi melanjutkan dari statement Pak Edi, Pak, tadi Bapak juga sangat menarik tadi. Jadi D4 bidan pendidik ini mendapatkan STR, berarti kan sudah bisa untuk melayani masyarakat secara langsung ya Pak harusnya. Nah kalau misalkan D4 bidan pendidik ini tadi tidak diloloskan atau tidak diakui dalam tanda kutip Pak ya, itu tapi kenapa STR itu tetap keluar ya Pak? Loh STR itu setiap bidan yang sudah lulus uji kompetensi itu undang-undangnya menuntut mereka diberikan sertifikat kompetensi. Nah sertifikat kompetensi ini oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dasar memberikan STR. Jadi dia dicatat oleh negara sebagai bidan yang kompeten. Jadi masalah kompetensi mereka melayani di puskesmas, di rumah sakit itu nggak perlu ditanyakan lagi. Karena sudah diakui oleh negara. Dan harusnya setara dengan kebidanan pada umumnya Pak ya. Masalahnya D4 pendidik yang sekarang SK-nya dianulir itu, dia sudah punya STR. Dia sudah punya izin praktek. Dia sudah memberikan pelayanan. Nyata ini sekarang. Tapi kemudian dipertanyakan lagi kompetensinya. Salahnya siapa? Kan dia sudah berusaha keras mengikuti uji kompetensi itu bukan persoalan mudah loh. Dia belajar. Dia ujian itu ya bayar. Belum birokrasinya Pak. Belum birokrasinya ribet, ya kan? Ini upaya keras ya. Lalu uji kompetensi lulus. Setelah lulus mereka ngurus STR. STR dapat izin praktek di kabupaten. Mereka bekerja di puskesmas, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan 20 tahun. Bahkan kemarin ada yang di Blora Cepu itu umurnya sudah 43 tahun, mengabdi di negara, lalu gajinya tidak seberapa, berharap jadi P3K, mengikuti proses semua nih, dari BKD, BKN, semua diikuti, tiba-tiba lulus. Umpamanya lulus aja ini itu wong sak desa itu udah syukuran itu wis nyembelih wedhus gitu kan. Nah ini kemudian dipermalukan gara-gara dianulir. Ini siapa yang nggak sakit? Ini ada ketidakadilan di sini. Oleh karena itu ya ini jadi persoalan kita. Kan kita tidak bisa saling menyalahkan. Mereka nggak salah kok. Mereka kompeten. Kalau mereka kemudian dianggap tidak kompeten, saya bisa melakukan advokasi pada mereka. Mereka punya STR, kecuali dia nggak punya STR. Baik, Bu Ade melihatnya seperti apa Bu? Sudah diloloskan oleh pemerintah, kemudian dibatalkan. Itu seperti apa Ibu menilai dari pemerintahannya? Seperti itu. Baik, kami prihatin
dengan kondisi ini, begitu. Seharusnya memang mereka ini kan sudah mengabdi seperti tadi apa yang disampaikan Pak Edi, bahwa mereka mengabdi itu bukan lagi hanya 1 atau 2 tahun, tapi bahkan di bawah 20 tahun. Jadi artinya mereka yang lolos P3K ini memang produknya bukan produk D4 kebidanan yang dibuka tahun 2021 ke atas. Jadi mereka itu diperlakukan seolah-olah untuk bidan yang memang lulus di atas 2021 ke atas. Karena D4 pendidik ini sudah ditutup pendidikannya. Begitu. Kalau memang D4 pendidik yang memang sudah sekarang tidak ada lagi, tapi sudah ada pernyataan dari Kementerian Pendidikan bahwa D4 pendidik ini disetarakan dengan D4 kebidanan, begitu. Nah, kemudian untuk 2021 ke atas produk D4 kebidanan pendidik dan D4 kebidanan saja memang sudah tidak boleh lagi dikeluarkan STR. Karena sesuai dengan Kepmenkes 320 tahun 2020, pendidikan kebidanan itu ada pendidikan vokasi, pendidikan sarjana, dan pendidikan profesi. Baik Bu Ade, Pak, kalau misalkan saya melihat dari klarifikasi dari Kementerian Kesehatan, itu kan dari 500, ini kan panselnya adalah BKD Pak, dari daerah Pak ya. Dan dari 514 BKD yang ada di seluruh Indonesia, ini 153 ini meloloskan Pak, dari adanya D4 bidan pendidik tersebut. Makanya ada korban-korban tersebut Pak. Nah di sini kan secara aturan pusatnya ini kan sebenarnya sudah tidak memenuhi kualifikasi, tapi dari 153 BKD ini diloloskan. Nah sebenarnya Bapak melihatnya seperti apa Pak, antara ketidakselarasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan proses rekrutmen ini Pak? Di 2023 saya membaca surat edaran Kemenkes, syarat untuk masuk itu memang disebutkan D4 kebidanan. Tidak menyebut D4 bidan pendidik. Tapi di dua-dua syaratnya sama. D4 kebidanan, tapi waktu itu lulus. Karena di BKD banyak persepsi bahwa D4 bidan pendidik dengan D4 kebidanan itu sama. Setara, sama. 2021 juga demikian. Tapi di 2023 ini BKN mempermasalahkan mengingat ada kata pendidik. Apakah kalau ini ditempatkan di puskesmas, kompetensinya itu dipenuhi apa tidak? Kan persoalannya di situ. Oleh karena itu, ini kan hanya persoalan persepsi nih, ya kan, antara BKD dan BKN. Kan orang BKD tidak semua bidan yang paham tentang masalah ini. Lalu dipermasalahan di 23. Saya baca surat edaran di 2024 ini, Kemenkes menyebutkan lagi syaratnya D4 kebidanan atau D4 bidan pendidik. Ada ataunya Pak ya? Ada ataunya. Berarti di 2024 ini bisa lagi dong. Lalu ini kan tidak konsisten. Artinya ini hanya mispersepsi dan itu antara BKD, BKN, Kemenkes, bukan persoalan bukan pada bidannya. Ini korban menurut saya. Jadi menurut saya sekarang pemerintah pusat dan daerah ya sinkronisasi aja ini. Tapi ini sudah terlanjur ada korban kan. Ini kan mau diselesaikan di 2024. Tapi ini dibereskan dulu. Baik Pak, juga terkait dengan aksi dari bidan pendidik tersebut juga sudah melaporkan ke Ombudsman Pak, berdasarkan informasi yang saya terima. Dan juga Ombudsman ini sudah mengeluarkan surat kepada BKN untuk menunda pembatalan dari NIP dan juga SK. Namun di daerah ini sudah ada surat-surat atau pembatalan dari NIP dan SK tersebut. Nah ini seperti apa Pak seharusnya Saya setuju dengan Ombudsman. Ya, kalau saya setuju. Dan paradigmanya begini, kalau orang praktek itu sebetulnya dasarnya adalah STR. Bukan lagi ijazah. Ijazah hanya sebagai syarat untuk mengikuti uji kompetensi, itu tahapan penting ya. Lalu terbitnya STR. Jadi kalau proses ini sudah dilalui sampai orang punya STR, sebetulnya jangan ditanyakan lagi ijazahmu apa, kompetensimu apa. Karena itu sudah dicatat oleh negara sebagai bidan yang kompeten. Oleh karena itu, permasalahan ini tuh permasalahan yang sebetulnya logikanya nggak nyambung ketika orang sudah tahapan STR, tapi yang dipersoalkan ijazahnya. Kan gitu. Orang sudah punya SIM, kok dipertanyakan lagi bisa nyopir apa enggak? Kan enggak logis. Orang sudah punya SIM, suruh ujian SIM lagi. Analoginya masuk ini Pak. Kan bisa loh, gitu loh. Ini semua diatur di undang-undang, baik dulu undang-undang tenaga kesehatan, dulu sebelum di Omnibus Law, lalu undang-undang kebidanan, lalu di undang-undang profesi seperti kedokteran, keperawatan, semua mengatur itu.
Jadi mestinya negara ini yang dijadikan acuan STR-nya apa? Gitu loh. Baik Bu Ade, kalau misalkan tadi Pak Edi juga sudah membahas terkait dengan sedikit bahwa penyelesaiannya di tahun 2024 ini. Padahal di rapat dengan Pak Edi katanya akan diselesaikan di 2023 ini bagi yang sudah bekerja di atas 2 tahun ya Pak ya, dan katanya mau dieksekusi. Tapi Betul. kemarin berdasarkan dari juru bicara Kementerian Kesehatan malah yaudah di 2024 aja. Nah Ibu melihatnya seperti apa? Ya. Pada saat itu kami juga sangat bergembira sekali ya kami, karena pada saat rapat terkait dengan adanya di Komisi 9 ya pada Komisi saat 9. itu Pak Edi dengan Pak Menkes kalau tidak salah ya memberikan solusi bahwa mereka ini tetap akan diakomodir di 2023 dengan catatan mereka sudah mengabdi di atas 2 tahun begitu. Tapi mereka ini bukan di atas 2 tahun lagi tadi saya sampaikan 15 sampai 20. Bahkan dari 43 tahun tadi Pak Edi Betul, bilang. Umurnya Ya maksudnya umurnya. Begitu ya. Jadi kemudian dengan KSP pun kami juga sempat ada diskusi baik itu dengan Bu Dirjen, dengan KSP. Itu juga sama solusinya bahwa mereka ini akan masuk di tahun 2023 tapi mereka di atas 2 tahun. Nah, ternyata sekarang kami juga sebetulnya pada saat kami audiensi dengan Ibu Dirjen ya tepatnya tanggal 23 kalau tidak salah kami audiensi di Kementerian Kesehatan. Di situ memang diberikan solusi bahwa adik-adik yang 532 ini mereka akan diberikan solusi, mungkin nanti datanya juga akan diverifikasi kembali dan divalidasi dengan BKD seluruh Indonesia dengan afirmasi 2024. Begitu. Dengan afirmasi 2024 dan di situ ada catatan penting tanpa tes. Iya, tanpa tes. Nah, akhirnya pada saat pertemuan kami dengan Ibu Dirjen dan juga seluruh stakeholder di Kementerian Kesehatan, pada saat itu kami juga sudah menyampaikan kepada teman-teman, kepada adik-adik ini, dan dengan catatan pada saat mereka ini memang diakomodir 2024, tolong ada jaminan karena daerah melalui BKD-nya ini formasinya berbeda-beda. Jadi kalau seandainya Kementerian Kesehatan sudah memberikan solusi dan Kemenpan RB memberikan solusi afirmasi 2024, BKD-nya pun harusnya mendukung adanya formasi. Nah, kami mendapatkan laporan lagi setelah solusi ini diberikan, ternyata banyak yang berteriak lagi. Ternyata BKD-nya ini tidak ada formasi. Nah, ini mohon seperti apa nih? Karena menurut kami ini belum selesai sampai di afirmasi 2024 nih Pak Edi. Jadi afirmasi 2024 mungkin kita terima, tapi dengan catatan semua BKD seluruh Indonesia yang mengakomodir mereka, yaitu tetap mendukung begitu loh dengan adanya afirmasi seperti apa. Jadi jaminannya adalah bahwa terima afirmasi 2024, tapi tetap harus sampai titik di mana mereka mendapatkan NIP dan SK. Baik Bu Ade. Gitu. Dan pemirsa, pembicaraan masih terus menarik nih, masih makin panas ya kita ya. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Baik pemirsa, kembali dalam program Kabar Nusantara dan masih dengan dua narasumber hebat yang masih membahas terkait dengan polemik rekrutmen P3K D4 Bidan Pendidik. Langsung saja nih Pak Edi, terkait dari DPR RI nih Pak, apakah kedepannya nih akan ada rapat dengar pendapat gabungan mungkin dengan komisi-komisi terkait atau mitra-mitra terkait dengan untuk mengatasi persoalan ini nih Pak? Jadi Komisi 9 itu sebetulnya sudah membentuk panja sudah ada panjanya. Kesehatan honorer. Sudah bekerja 2-3 tahun terakhir ini. Termasuk dulu yang namanya database tenaga kesehatan honorer yang berserakan di masing-masing kabupaten, kita sudah kumpulkan jadi satu sistem di sistem informasi SDM kesehatan. Siapa yang masuk data itu honorer, maka dia punya kans untuk diangkat sampai maksimal tahun 2024. Itu database-nya sudah kita lakukan. Nah kemudian Panja juga sudah merekomendasikan bahwa yang honorer itu harus mendapat afirmasi. Afirmasi setiap tahun dimudahkan dalam konteks menyelesaikan masalah semua tenaga kesehatan honorer ini. Ini sudah kita lakukan. Termasuk bagian dari 2024 kasus bidan pendidik ini. Nah, karena ini negara ingin memudahkan, maka hal seperti ini harusnya nggak terjadi lagi. Ini kan hanya persoalan mispersepsi antara BKN, BKD, Kemenkes yang nggak ketemu kan. Lalu mereka mungkin juga tidak mau disalahkan dengan proses ini. Kalau ada kesepahaman, sebenarnya ini nggak akan terjadi. Nah saran saya
BKD, BKN, Kemenkes, Konsil Tenaga Kesehatan itu bertemu. Nanti kami fasilitasi di Komisi 9 karena ini sudah menyangkut nasib orang. Oke. Yang itu menjadi komitmen Komisi 9 melalui panja nakes honorer. Baik Bu Ade, Nah, kalau saya harus apresiasi pemerintah sudah berjalan on the right track oke. dalam menyelesaikan ini loh ya. Ya. Dan termasuk laporan Bu Ade tadi, meskipun ini ada masalah, akan diselesaikan di 2024. 2024. Tapi kan kekhawatiran itu ada kalau tidak ada hitam di atas putih. Iya. BKD itu kan petugas administrasi, Iya. betul nggak? Dia kalau tidak ada perintah tertulis, dia nggak akan berani. Maka kalau memang ini mau diselesaikan di 2024, maka Kemenkes BKN terutama harus jelas perintahnya kepada BKD. Yang kemarin D4 bidang pendidik itu di cancel sementara SK-nya, maka 2024 dipastikan mereka harus diberi formasi, diberi kemudahan dan diangkat. Nah, Bu Ade, kalau misalkan tadi yang di atas 2 tahun kan untuk akan diselesaikan di 2024 secara otomatis seperti itu ya. Betul. Dalam biar masyarakat juga Tanpa tes. tahu tanpa tes seperti itu kan. Nah, untuk yang di bawah 2 tahun kan perlu melalui uji kompetensi. Nah, uji kompetensi itu biasanya seperti apa nih? Mohon izin, kalau yang 532 ini setelah kita data mereka tidak ada yang di bawah 2 tahun. Tidak ada dua. Tidak ada Oke. karena Saya mereka langsung sudah cek ikut itu. seleksi. Oke, itu Karena berarti kan mereka sudah ikut seleksi administrasi. Oh. Dalam syarat dari BKN untuk mereka mendaftar sebagai calon P3K, syaratnya adalah mengabdi setelah 2 tahun berturut-turut begitu. Dan mereka ini sudah lolos itu. Oke, jadi auto ya setelah ini ya. Betul. Jadi untuk mereka yang 530 terdaftar di kami itu, mereka yang tidak ada yang kurang dari 2 tahun. Oke. Mereka semua di atas 2 tahun. Baik, Pak Edi, kalau misalkan terkait persoalan ini, secara Pak Edi sendiri ini sudah melakukan apa saja Pak untuk mengatasi persoalan ini Pak? Ya saya kira wewenang Komisi 9 kan dengan Kemenkes ya. Terutama kami dengan Bu Dirjen ya harus ada solusi. Oke. Kan kata kuncinya solusi kan. Solusi. Yang win-win solusi lah ya. Ya tapi menurut saya kalau ini masih bisa diselesaikan di 2024 ini tanpa 2003 di awal 2024 tanpa harus mengikuti ujian lagi, saya kira itu lebih baik. Kan tinggal kesepahaman, tidak ada yang dilanggar. Kalau memang di lapangannya ada yang diduga melanggar, ada praktek-praktek yang tidak wajar ya, ini kan diselesaikan secara khusus kan. Tapi kan tidak semua dari 532 itu di bawah ada masalah. Nah, ini saya kira butuh kerja keras antara Kemenkes dan Menpan. Berarti Komisi 9 ini komitmen ya Pak ya untuk terus mengawal persoalan ini Pak? Bahkan di masa sidang kemarin bukan hanya PD Perjuangan, Iya. Nasdem, Golkar, kita sama-sama menerima aspirasi ini. Bu Bidan ini kan kalau sudah punya keinginan kan nekat sekali ini. Semua dihubungi. Gitu. Kayak orang biasa melahirkan kan. Kalau sudah urgensi kayak gini, dia kemana-mana itu. Biasa dengan situasi itu WA kali Pak. saya itu menjelang Idul Fitri bukan WA selamat hari Idul Fitri, tapi ini WA dari nomor yang tidak jelas, yang intinya mohon masalah ini diselesaikan ya di berondong WA. Gitu. Ya ini saya kira bentuk aspirasi. Ya. Dan di masa sidang berikut depan ini, 12 Mei ini, kami coba akan usulkan masalah ini untuk kemudian dibahas secara khusus di Komisi 9. Kemudian pimpinan menyetujui. Baik, tadi Pak Edi sudah menyampaikan seperti itu. Kira-kira ada harapan dari Bu Ade yang bisa disampaikan Bu terkait dengan persoalan ini? Baik, harapan kami tentunya sesuai dengan apa yang memang sudah menjadi keputusan dari berbagai pihak. Salah satunya mereka akan diakomodir apapun itu, melalui apapun itu. Mereka yang memang kemarin dibatalkan untuk mendapatkan NIP dan SK, harapan kami cuma satu, yaitu wujudkan dan berikan haknya kepada mereka yang sudah mengikuti seleksi itu, NIP dan SK-nya, dan mungkin tentunya melalui proses apa yang tadi sudah kita bahas bersama solusinya. Dan tapi kami harapkan juga ketika solusi itu dikeluarkan, tapi paling tidak ada edaran ataupun ada bukti tertulis ketika nanti pelaksana di berbagai daerah itu juga dapat mengimplementasikan. Itu juga sebagai jaminan Bu ya? Sebagai jaminan untuk mereka yang ada di berbagai daerah. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh sahabat-sahabat bidan yang memang saat ini kita sedang
ada hal-hal, ada musibah seperti ini, Berjuang. tolong bersabar. Berjuang itu bukan seperti membalikan tangan. Kita juga mengadvokasi semua pihak seperti tadi apa yang disampaikan Pak Edi. Ya. Kita mengadvokasi, kita juga melakukan berbagai audiensi. Kami sangat berterima kasih kepada semua stakeholder, Kementerian Kesehatan, Kemenpan RB, BKN, dan juga KSP yang telah memberikan solusi kepada kami, menerima kami pada saat audiensi, dan akhirnya sampai pada titik ini sekarang. Tapi kami mohon terus dukungannya. Bahkan tadi Pak Edi sudah menyampaikan akan ada RDPU ya Pak di tanggal 12. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya, kami juga mendorong adanya RDPU sehingga ini betul-betul tuntas. Betul-betul selesai, semua kementerian, semua lintas kementerian betul-betul menyepakati dan juga memberikan yang terbaik untuk adik-adik dan sahabat-sahabat sejawat bidan kami. Dan kami juga menghimbau untuk teman-teman bersabar. Bersabar, jangan lagi melakukan sesuatu. Ya. Justru berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan keberlangsungan pelayanan yang Anda berikan selama ini itu tetap akan Anda lakukan dengan adanya legalitas NIP dan SK. Baik. Itu mungkin. Baik Ibu Ade, terakhir Pak untuk Ya. Pak Edi nih Pak. Bagaimana kira-kira ini kan mungkin juga tidak mungkin bisa jadi terjadi di beberapa nomenklatur. Ini kan hanya yang di bidang pendidik, D4 bidang pendidik. Tapi di jabatan-jabatan lain juga ke depan kita tidak ada yang tahu ini bisa terjadi. Nah, kira-kira bagaimana langkah pemerintah terkait dengan hal ini juga supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi kembali, Pak? Kita sudah mengatur dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang kemarin disahkan. Semua profesi tenaga kesehatan, jenis jenjang dan termasuk pendidikannya itu sudah diatur. Nah, bidan ini kan sebagai profesi. Ya. Body of knowledge-nya harus kuat, disiplin prakteknya harus kuat, evidence based practice-nya harus kuat. Maka bidan ini ada dua jenis bidan, namanya bidan vokasi dan bidan profesi. Oke. Saya sebetulnya pengen ada bidan spesialis, Ini sedang kita ini, Pak. tapi undang-undang dia belum siap. Sedang- Maka kita sedang mempersiapkan, undang-undangnya Pak. Kami sedang undang-undangnya kita mempersiapkan, rim insya dulu, Allah. Ya. bidan vokasi sama profesi. Oke. STR-nya itu STR bidan vokasi sama STR bidan profesi. Hanya ada dua Iya. jenis. Ya. Betul. Jadi BKD, BKN jangan ambigu dengan dua ini. Oke. Ini soalnya menyangkut clinical privilege, clinical appointment, penataan kewenangan klinis, siapa kompeten apa dengan kewenangan apa, ini diatur berdasarkan STR. Berarti sosialisasinya juga harus bagus dong, Pak. Iya, nah bidan pendidik ini masuk bidan yang profesi mestinya, karena D4 kan gitu loh. Nah ini mestinya clinical privilege-nya dia udah miliki, udah punya STR kok, gitu loh. Dan- Nah ini semua harus dipahami, karena semua diatur dalam undang-undang. Nah saya berharap dalam waktu dekat ini antara Komisi 9 dan Kemenkes segera menyelesaikan seluruh peraturan turunan undang-undang kesehatan. Dan izin Agar menambahkan, tenaga kesehatan tertata dengan baik. ya, Oke. izin menambahkan juga terkait dengan D4 pendidik ini, kami juga mendorong kepada mereka yang masih di posisi di D4 pendidik ini, karena nanti pendidikan tadi sesuai dengan saya sampaikan vokasi dan profesi, Ya. dan juga adanya regulasi di Kemenkes 320 tahun 2020 ini, Ya. bahwa mereka yang praktek mandiri harus lulusan profesi. Oke. Jadi kami juga mendorong teman-teman yang masih di posisi D4 ini untuk meningkatkan pendidikan ke pendidikan profesi, yang nanti salah satu syarat untuk membuka praktek mandiri harus lulusan profesi tahun 2026. Ya memang bidan harus punya critical thinking, Betul. critical reasoning yang System kuat. thinking. Terus meningkat, Untuk Pak. Betul. Iya. Kompetensinya. Lu nggak mudah, emang kamu lain brojol gitu aja. Nggak bisa, ini butuh ilmu yang kuat. Nanti angka-angkatan ibu, angka-angkatan bayi jadi tinggi gara-gara bidannya tidak naik level. Iya. Harus naik level. Baik. Dan pemirsa, itu tadi diskusi yang sangat menarik terkait dengan bagaimana nih sebenarnya yang terjadi polemik terkait dengan rekrutmen P3K D4 Bidan Pendidik, dan juga tadi para dari legislator juga sudah menyampaikan yang sudah dikerjakan dan kedepannya akan seperti apa. Dari Ibu Ade selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia juga sudah memberikan bagaimana kronologi, kemudian juga bagaimana aspirasi-aspirasi yang didapat, dan tentunya tadi Komisi 9 DPR RI dan juga DPR RI ini berkomitmen untuk terus menyelesaikan dan mengawal permasalahan ini. Pemirsa, semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda dan pastikan Anda tetap terus menyaksikan program-program TVR Parlemen di tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Alfat Rizky pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda.